Halo Sobat Militer, jumpa lagi di Calon Magister Bos. Indonesia dan Malaysia buat kapal tempur pesisir, namun nasibnya sangat berbeda drastis. Satu berhasil dan satunya sial. Wah, kok bisa ya? Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang sama-sama pernah membuat kapal tempur pesisir. Kapal tempur pesisir atau kapal tempur littoral atau Littoral Combat Ship LCS adalah kapal tempur yang memiliki ukuran relatif lebih kecil dan ditunjukkan untuk operasi di zona pantai. Kapal jenis LCS ini biasanya dirancang atau dibuat untuk menjalankan misi pada pantai atau laut dangkal, menghadapi ancaman ranjau di pesisir, kapal selam diesel yang senyap, dan kapal teroris yang kecil tapi bersenjata. Meski badannya relatif lebih kecil, LCS ternyata dapat melaju dengan cepat. Kemampuan manuvernya juga sangat tinggi bos, serta memiliki jaringan dengan kapal tempur permukaan yang lain. Dua negara yang sangat ambisius untuk bisa membuat kapal tempur pesisir sendiri adalah Indonesia dan Malaysia. Indonesia membuat kapal LCS dengan proyeknya yang bernama Kapal Trimaran, sedangkan Malaysia bernama LCS Project. Keduanya sama-sama membuat kapal LCS, sayangnya memiliki perbedaan nasib yang sangat drastis. Wah, kok bisa ya? Indonesia berhasil mendapatkan kesuksesan, sementara Malaysia justru tertimpa kesialan bos. Pembuatan kapal LCS Malaysia sudah dimulai sejak 10 tahun yang lalu. Kala itu Malaysia menyadari kekurangan aset untuk armada angkatan lautnya. Setelah melalui berbagai proses perundingan, tender proyek LCS Malaysia jatuh kepada Bosted Naval Shipyard atau BNS. Kontrak kapal tempur littoral atau LCS Malaysia diberikan kepada BNS melalui rundingan dan Malaysia sudah membayar senilai 6 miliar ringgit Malaysia atau setara dengan 20 triliun rupiah. Wow. Akan tetapi tidak ada satupun LCS yang diberikan bos. Belum adanya satupun kapal LCS yang jadi dari 6 unit LCS yang tengah dibangun membuat banyak pihak geram. Pihak-pihak itu lantas terbagi menjadi dua kelompok besar. Ada yang menginginkan proyek ini dibiarkan saja atau ditinggalkan dan membiarkan investasi senilai 20 triliun rupiah yang telah lalu hangus. Ada yang menginginkan proyek ini dibiarkan saja atau ditinggalkan saja dan dibiarkan investasi 20 triliun rupiah yang telah lalu hangus. Namun ada pula pihak yang menginginkan agar proyek pembuatan kapal LCS ini terus berlanjut. Salah satu pihak yang mengatakan ingin tetap melanjutkan proyek yang mangkrak ini adalah Angkatan Laut Kerajaan Malaysia atau RMN. Pada 6 Agustus 2022, Angkatan Laut Malaysia membuat sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa penundaan penyelesaian proyek kapal LCS ini akan meninggalkan dampak negatif pada kemampuan armada tempur Angkatan Laut Malaysia. Akuisisi kapal LCS sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Angkatan Laut Malaysia ingin mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan dan mendukung kelancaran pelaksanaan proyek ini demi menjaga kedaulatan dan keselamatan. Keputusan lanjut atau tidaknya proyek kapal LCS Malaysia disampaikan pula oleh Hisamuddin Hussein. Politisi negeri jiran itu mengatakan mau berlanjut ataupun tidak tetap harus mendapatkan persetujuan dari kabinet. Sengkarut proyek pembuatan kapal LCS Malaysia mulai terkuak pada awal tahun ini. Pada awal Januari, Komisi Anti Korupsi Malaysia atau MACC menangkap dua CEO Bosted Naval Shipyard. Keduanya ditangkap dan dicurigai melakukan penggelapan dan menerima suap melalui pembayaran yang dilakukan kepada 3 perusahaan di luar negeri. Wah. Setelah terkuak masalah pembuatan proyek kapal LCS Malaysia, satu persatu pun mulai kelihatan. Sejatinya jika tidak ada masalah seperti ini, kapal LCS Malaysia akan resmi berakhir pada 2 Oktober 2023 dengan ke-6 kapal unitnya yang sepenuhnya sudah selesai dan diserahkan kepada Angkatan Laut Malaysia. Namun kini dengan masalah yang muncul, proyek ini baru menyelesaikan sekitar 40%-nya. Wah, sayang sekali ya bos.
Sementara itu, ambisi Indonesia untuk membuat kapal LCS diberi nama Proyek Kapal Trimaran. Ide pembuatan kapal ini muncul dari KSAL Slamet Subianto pada tahun 2005 silam. Setelah ide muncul, kemudian direalisasikan oleh PT Lundin Industri Invest di Banyuwangi, Jawa Timur. Saat dirancang, proyek kapal Trimaran memiliki panjang 63 meter, kecepatan maksimal 35 knot atau dapat berjalan sekitar 64 km per jam. Bobot sebesar 53,1 GT dan akan menggunakan mesin utama 4 kali Marine Engine MAN nominal 1800 PK. Kala itu anggaran yang digelontorkan untuk proyek kapal Trimaran adalah sebesar 114 miliar rupiah dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN sejak tahun 2009 hingga tahun 2011. 7 tahun berselang, TNI Angkatan Laut akhirnya sukses meluncurkan kapal cepat rudal atau KCR Trimaran. Setelah diluncurkan pada tahun 2012 lalu, muncul peristiwa yang mengagetkan, pasalnya KCR Trimaran mengalami kebakaran. Setelah terbakar, proyek kapal Trimaran akhirnya dilakukan pembangunan ulang mulai tahun 2019. Kabar bahagia lantas muncul pada 21 Agustus tahun 2021 lalu. Kapal Trimaran dengan nama KRI Golok 688 akhirnya sukses beroperasi. Kapal yang juga diproduksi oleh PT Lundin Industri Invest bertujuan sebagai kapal cepat rudal atau KCR. Dalam pembuatannya, KRI Golok menggunakan konsep desain Trimaran, yaitu sebuah konsep di mana kapal yang memiliki lambung utama di tengah dan 2 outbreaker di samping. Keunikan dari desain kapal Trimaran antara lain memiliki 3 desain lambung utama yang terdiri atas lambung utama di bagian tengah dan 2 lambung penyetabil di samping kanan dan samping kiri. Baik Indonesia maupun negara Malaysia telah mengalami pasang surut dalam hal pembuatan kapal LCS. Apa yang baik bisa terus diambil sebagai pembelajaran, sementara yang buruk ditinggalkan dan dipetik hikmahnya ya bos. Nah, bagaimana menurut kalian bos sebagai para pengamat militer yang tentunya bukan abal-abal? Oke, demikianlah Sobat Militer informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk info terupdate seputar dunia militer lainnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, tetap semangat dan salam baku hantam.